Halo guys. Halo. Perkenalkan, namaku Leo, NRP 47. Join NRP 51. Andreas NRP 31. Dan kita sekarang di Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam atau disingkat Mon Castle merupakan sebuah monumen yang dibangun menggunakan kapal selam asli. Monumen ini terletak di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen kapal selam ini dibuat dari kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu kapal selam milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Saat ini, Monumen Kapal Selam merupakan salah satu tempat wisata di Surabaya yang ramai dikunjungi karena unik, edukatif, dan menarik. Sedikit sejarah dari KRI Pasopati 410. Oke guys, kita sekarang akan masuk ke kapal selamnya. Wisyaslap, karena kecil lembatnya. Let's go. Kapal ini adalah jenis SS tipe Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1992 dengan tugas pokok menghancurkan garis lintas musuh, mengadakan pengintaian dan melakukan silent ride. Selama pengabdiannya, KRI Pasopati 410 banyak berperan aktif menegakkan kedaulatan negara dan hukum laut. Pada tanggal 1 Juli 1995, pemerintah mulai membangun monumen kapal selam menggunakan bangkai kapal selam Pasopati 410. Pembangunan monumen ini ditandai dengan peletakan batu fondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman dan Panglima Komando Armada RI kawasan Timur Laksamana Muda TNI Gofar Suwarno, baru kemudian dibuka secara umum pada tanggal 15 Juli 1998. Dalam proses pemindahan, Pasopati dibelah menjadi 16 bagian. Kemudian dirangkai kembali ke lokasi monumen yang bertempat di Surabaya yang di Jalan Pemuda nomor 39 di samping Delta Plaza. Monumen kapal selam ini ada untuk memperingati kemenangan Indonesia dalam operasi Trikora di Papua dan Irian Jaya. Pahlawan yang ada pada saat itu yaitu para perwira kapal selam bersama dengan kapal selam Pasopati 410 berjuang dalam operasi Trikora. Pada saat itu, pemerintah berupaya membebaskan Irian Jaya atau yang sekarang disebut Papua dari pendudukan Belanda. Belanda saat itu melanggar perjanjian dengan Indonesia pada tahun 1961 di Irian Jaya. Setelah melalui beberapa perundingan dan diskusi bersama PBB, pihak Belanda dan Indonesia tidak mencapai mufakat sehingga pembebasan Irian Jaya diputuskan ditempuh melalui jalur militer. Operasi Trikora merupakan operasi militer terbesar dalam merebut Irian Jaya dari genggaman kekuasaan pihak Belanda. Beberapa hal yang dilakukan Pasopati 410 bersama dengan para perwira kapal pada saat operasi terjadi yaitu anti-shipping musuh, anti-penang dalaman kapal-kapal perang musuh dalam rangka usaha mencapai keunggulan di laut, aksi pendaratan secara diam-diam atau silent landing, dan tugas pengintaian, biasa disebut regi. Atas keberhasilan operasi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 1962, Belanda menyerahkan Irian Jaya kembali ke Indonesia. Dalam sejarah perjuangan operasi Trikora, ada banyak hal yang bisa dipelajari dan bermakna bagi kehidupan. Bangsa Indonesia waktu itu tetap memperjuangkan agar Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia dengan membebaskannya dari cengkraman Belanda. Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, akhirnya mau mengakui dan menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia. Hal-hal yang bisa dipelajari generasi Z yaitu Indonesia semangat memperjuangkan mimpi-mimpi, cita-cita, dan harapan agar wilayah kekuasaannya tetap menjadi satu dan tidak terpecah belah. Para perwira pada operasi Trikora mungkin tidak banyak yang mengenal, tetapi mereka tetap berjuang dalam membantu Indonesia berjuang dalam kemerdekaan. Peran Gen Z dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini adalah terus berjuang dalam menggapai cita-cita dengan belajar dengan giat dan pantang menyerah. Kemudian semua orang punya cara sendiri-sendiri dalam memperjuangkan cita-citanya, baik yang terlihat kecil maupun terlihat besar. Semua punya andil dalam memajukan bangsa Indonesia. Bisa nafas aku. Terima kasih. Dadah. Bye.
Guys, ini kita lagi di ruangan tempat tidur, ini tempat tidurnya. Nah, ini sebagai contoh bisa orang masuk ini tak tahu kenapa mereka masuk untuk propeller, tapi ini ruang tidur, percaya aku, oke. Percaya aku.